Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan eh, menyederhanakan kurikulum terkait dengan Merdeka Belajar. Sebuah perubahan tentu saja membutuhkan sebuah pemikiran yang cukup dalam untuk dilaksanakan perubahan itu secara signifikan. Salah satu hal yang digulirkan dalam Merdeka Belajar adalah menyederhanakan RPP dari 13 komponen menjadi 3 komponen. Saya berpikir ini salah satu upaya untuk menyederhanakan pembelajaran. Bukan berarti menghilangkan komponen-komponen mengajar, bukan berarti menghilangkan komponen-komponen kompetensi guru dalam mengajar, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik, tetapi sebetulnya ini mengurangi beban guru dalam melaksanakan tugas. Sehingga diharapkan guru lebih fokus dalam mengajar di dalam kelas. Tidak lagi terbebani dengan RPP yang begitu berat. Saya selalu menganalogikan bahwa seseorang yang akan memodifikasi pembelajaran, ya, pembelajaran yang tentunya rumit menjadi sederhana, tentu saja tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang pembelajaran. Sama seperti hanya seseorang yang memodifikasi sepeda motor. Orang yang tidak paham sepeda motor, dia tidak bisa melakukannya. Jadi, Bapak Ibu guru yang akan memodifikasi pembelajaran, maka dia harus paham dulu esensi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana menyederhanakan pembelajaran. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu konsep yang sudah saya siapkan. Mungkin konsep ini akan kita sampaikan dalam beberapa sesi, tapi memang ini cukup panjang. Ya. Merdeka Belajar menyederhanakan pembelajaran oleh Rudianto, saya sendiri pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, ketika kita akan memodifikasi RPP yang kesananya kemudian akan memodifikasi pembelajaran, maka ada prinsip-prinsip yang harus dikuasai dulu oleh guru. 9 yang akan kita sajikan. Yang pertama adalah memahami RPP. Guru harus paham dulu RPP. Yang kedua adalah pahami esensi pembelajaran itu apa. Nanti akan Bapak Ibu akan saya bawa ke analogi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling utama. Pahami dulu kurikulum dengan baik oleh Bapak Ibu. Kurikulum yang terdekat kepada Bapak Ibu guru adalah kompetensi dasar. Pahami betul apa itu kompetensi dasar. Bahwa dalam kompetensi dasar itu ada 2 bagian, yaitu ada kompetensi dan materi. Nanti akan kita contohkan. Yang keempat adalah pahami kecerdasan majemuk dan modalitas belajar yang dimiliki siswa. Sehingga nanti kita bisa memperlakukan siswa dengan tepat. Yang kelima adalah pahami aksesoris kurikulum 2013. Kemudian yang keenam, pahami pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran. Ini penting. Yang ketujuh, pahami alat media dan bahan pembelajaran. Yang kedelapan, pahami penilaian. Dan yang kesembilan adalah kita akan mencoba memanfaatkan agenda mengajar yang selalu kita buat setiap hari untuk bahan menyusun RPP. Ini adalah sebuah inovasi yang sedang saya lakukan dan sudah saya lakukan di sekolah binaan saya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat 9 hal ini, tentu saja menyederhanakan RPP bukan berarti mengabaikan hal-hal yang selama ini ada dalam RPP. Seperti apa sih
RPP yang ada sekarang, kita coba pahami dulu RPP-nya, Bapak Ibu. Kita pahami RPP-nya seperti apa. Dasar hukumnya tentu saja dua yang kita ambil. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses yang di sana menggambarkan tentang RPP. Nanti akan kita bandingkan. Yang kedua adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini yang kemudian menjadi bahan pengkajian kita ke depan. Yang ini mungkin mau tidak mau harus dilaksanakan pada tahun pelajaran yang akan datang, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita bandingkan Bapak Ibu, format RPP tahun 2013. Bapak Ibu tahu bahwa RPP tahun 2013 itu begitu lengkap. Bahkan kalau saya mengatakan RPP tahun 2013 itu cenderung teoritis. Padahal kalau kita lihat judulnya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Tapi banyak di antara bagian-bagian yang harus disampaikan, dituliskan oleh guru adalah teorinya, bukan bagaimana mempraktikannya. Sehingga sebetulnya saya sangat mendukung mengubah RPP yang begitu gemuk menjadi hanya 3 komponen. Sebenarnya sebelum Mas Menteri ini menyampaikan ini, saya sudah melaksanakan ini sejak bulan Agustus tahun 2019. Artinya ketika tahun pelajaran 2019-2020, saya sudah melaksanakan di sekolah binaan saya, bahwa RPP itu tidak terlalu rumit. Bahkan saya saat itu bukan lagi 3 komponen, tapi hanya 2 komponen, yaitu tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Ini bukan tanpa alasan, ini saya mengambil dari kurikulum dari Adelaide. Ketika saya berkunjung ke sana, saya mengunjungi sebuah sekolah. Di sana RPP itu hanya action plan, itu hanya 2 komponen, tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. Dan kemudian di sini saya didampingi oleh agenda mengajar yang kemudian menjadi bagian atau bahan untuk menyusun RPP nanti akan kita pada bagian akhir akan kita bahas. Ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Yang saya beri warna hijau ini yang saya beri warna hijau ini adalah sifatnya mana suka. Kalau memang suka ya silahkan munculkan, kalau nggak suka ya silahkan tidak dimunculkan. Karena ini memang tidak ada dalam Permendikbudnya. Begitu banyaknya Bapak Ibu, bahkan kalau saya melihat antara KD, indikator pencapaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran itu ya bagian-bagian yang mirip, apalagi untuk IPK atau indikator dengan tujuan itu bagian-bagian yang mirip yang kemudian kita harus menuliskannya begitu. Kemudian ada fokus PPK, ini juga silahkan munculkan atau tidak. Ini lanjutannya Bapak Ibu, ini masih RPP yang lama, materinya juga harus 4 komponennya harus ada, bahwa dalam materi itu harus ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Sekali lagi, materi tidak usah sampaikan sampai sekarang, tapi bukan berarti guru tidak memahami ini. Faktual, konseptual, prosedural, metakognitif itu bukan. Kemudian metode pembelajaran, pendekatan ini teori banget ini teori banget. Dan biasanya guru-guru terjebak di sini pada teori. Media dan bahan, kemudian sumber belajar. Kemudian ini langkah-langkah pembelajaran yang kemudian guru-guru juga terjebak dengan sebuah kenyataan bahwa yang dia tuangkan adalah teori gitu. Jadi tidak menunjukkan kegiatan di dalam kelas yang akan dia lakukan gitu. Jadi kadang-kadang tidak terlalu teknis. Harusnya kan teknis sekali di sini, ya. Kegiatan pendahuluan seperti apa, kegiatan inti seperti apa, kegiatan penutup seperti apa. Tapi cenderungnya teori atau bahkan kalaupun tidak teori abstrak, nggak jelas gitu. Tidak begitu konkret bagaimana yang harus melakukannya. Contoh, dan di sini banyak sekali dalam kegiatan itu terutama yang ditunjukkan kegiatan siswa mendiskusikan, siswa menyampaikan presentasi depan kelas. Bukan itu yang saya pikir, yang saya maksud itu. RPP itu bukan menunjukkan perilaku siswa, tapi perilaku guru yang membuat siswa itu berperilaku gitu.
Harus seperti itu. Jadi perilaku guru, jadi guru harus bagaimana supaya siswa itu tampil depan kelas. Guru harus bagaimana supaya siswa itu mendiskusikan. Gitu. Dan di sini banyak terjebak sebetulnya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Pertemuan kedua dan seterusnya. Bapak Ibu, ini masih RPP 2013, ada penilaian, mulai ada tekniknya, kemudian sikap spiritualnya dinilai, sikap sosialnya ini untuk mata pelajaran pendidikan agama budi pekerti dan PKN. Ya. Kemudian, nah ini pengetahuan, keterampilan. Lalu ada program remedial, ini silakan munculkan atau tidak, silakan program pengayaan juga seperti itu. Sampai kemudian harus ada tanda tangan di bawahnya. Tanda tangan guru mata pelajaran dari kepala sekolah. Nah, ini yang saya pertanyakan tuh kenapa kepala sekolah harus tanda tangan? Ketika dia tanda tangan, apakah yakin dibaca oleh kepala sekolah? Kalau kepala sekolah berlatar belakang guru matematika, kemudian yang mengajarnya adalah guru bahasa Indonesia, disodorkan, dibaca, apa yang akan dilakukan? Itu yang saya pikir. Jadi apa ya? Jadi apa ya? Ada kegiatan-kegiatan yang mubazir menurut saya. Nah, kemudian ini yang RPP yang sekarang, RPP 2020 menghilangkan teori. Tidak ada teori lagi dalam RPP itu. Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Kemudian RPP, komponen intinya ada 3, tujuan pembelajaran, kegiatan pelajaran, dan asesmen. 1 halaman cukup. Ini sebetulnya prinsip ini sudah saya terapkan di sekolah binaan saya. Ada 2 sekolah yang sudah mengikuti. Ya. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan operasi. Ini seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri lewat surat edarannya. Nah, saya pikir dengan seperti ini, dengan hanya ada 3 komponen itu, guru itu akan fokus merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan. Terus bagaimana seorang akan paham model apa, metode apa yang akan digunakan dalam kelas? Seorang yang paham tentang pendidikan, yang paham tentang pembelajaran, paham kurikulum, dia akan bisa memotret apa yang akan terjadi dalam kelas dengan membaca kegiatan pembelajaran. Gitu. Jadi kegiatan pembelajaran itu makanya harus merupakan kegiatan yang real, bukan kegiatan yang teoritis atau abstrak. Gitu. Sehingga siapapun yang membaca akan paham, oh nanti guru itu akan begini, dan siswa itu akan begini. Guru akan membutuhkan bahan ini. Sehingga, nah bahan ini nanti siswa akan diapakan. Sehingga nanti semuanya, pendekatan, model, metode, teknik akan muncul. Medianya apa, alatnya apa, bahannya seperti apa, itu akan muncul dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tanpa harus berpikir tentang teori, ya sudah, guru akan melaksanakan kegiatan dengan baik. Bahkan RPP yang dulu itu lebih mengerikan sebetulnya. Tertulis model pembelajaran, umpamanya inquiry learning. Begitu saya lihat langkah-langkah kegiatan pelajarannya, bukan inquiry. Gitu. Itu banyak terjadi seperti itu. Dan saya pikir, mari kita berikan kebebasan kepada guru dalam memilih model pembelajaran yang tepat untuk siswanya. Sebab guru lah yang paling paham siapa siswa yang mereka ajar. Jadi jangan dipaksakan memilih model A dan harus sesuai dengan sintak model tersebut. Sementara siswanya tidak akan bisa menggunakan itu. Bagaimana kalau kemudian guru membuat model yang berbeda? Model yang ini bukan, model yang itu bukan. Ya sudah, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Gurunya senang, siswanya senang. Dari sebab itu, gurunya senang, siswanya senang. Jadi, jangan hanya menyenangkan bagi siswa pembelajar itu, tapi juga harus menyenangkan bagi guru. Jangan dicekoki dengan teori guru itu. Teori pahami, tapi bukan berarti teori harus dilaksanakan dalam kelas. Sebab teori kadang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Saya pikir itu dulu untuk sesi hari ini. Kita akan lanjut nanti pada sesi yang akan datang.
Terima kasih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi pada sesi berikutnya, dan saya akan lanjutkan pembahasan berikutnya dengan sebuah analogi bagaimana memahami pembahasan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.